Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Iya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo soal data Kementerian Pertahanan tak semua bisa dibuka terang-terangan pada Selasa 9 Januari 2024. Hal ini buntut Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menanyakan soal data Kemenhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Terkait hal itu, Ganjar mengaku tak meminta data Kemenhan agar dibuka secara menyeluruh. Menurut dia, data yang dimaksud hanyalah data umum seperti data MEF. Hal ini diungkapkan Ganjar pada Selasa 9 Januari 2024. Yang Bapak minta itu tidak bisa diinjakan sebagai toko kelontong, Pak. Tanggapan sebenarnya Pak Jokowi berkomentar itu. Data yang apa? Data yang diminta. Data waktu debat. Oh tidak, saya tidak memberikan data. Makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks. Beberapa indeks militer kita, ya, indeks pertahanan, terus kemudian global peace dan sebagainya. Itu data umum, bukan data dari dalam negeri. Kalau yang data dari dalam negeri yang saya tanyakan pada Pak Prabowo cuma satu aja, MEF aja, minimum essential force aja. Hanya berapa persen bener nggak segini? Hanya itu aja. Kok ini larinya pada kemana-mana ya? Enggak, saya nggak bongkar-bongkar. Bahkan sekarang saya ikuti di media, wah ini rahasia. Saya waktu mencari data itu, saya tidak menemukan di Kemenhan. Tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan, sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah kemudian sengaja tidak ditampilkan, justru kemarin itu kita ingin membuka. Nah, kalau ada yang mengatakan ini tidak mengedukasi, saya heran. Justru kami edukasi, kita tidak punya buku putih pertahanan loh. Dan ini seluruh dunia pakai. Maka kita roadmap-nya menjadi tidak jelas, maka berubah-ubah. Maka yang saya sampaikan kemarin, perencanaannya harus bottom up, sesuaikan dengan kepentingan matra, gitu kan. Harus ajak, jangan berubah-ubah. Maka sampai saya contohkan PT PAL yang membuat kapal selam kerjasama dengan Korea, yang sudah jadi satu itu, mau dilanjut tiba-tiba putus. Akhirnya kita lama sekali. Menurut mereka, para ahli-ahli ini termasuk orang-orang di matra kelautan, ya, udara maupun darat, alat-alatnya yang dibeli kadang-kadang butuh 3 tahun sampai 3,5 tahun. Maka begitu tidak ajak balik. Sehingga datanya ini bukan data yang tadi disebutkan. Ini data biasa saja kok. Minimum essential force-nya tercapai nggak di 2024? Persentasenya segini loh. Warning saya tidak tercapai loh, hati-hati. Beliau, harapan saya jawab, saya akan pastikan tercapai. Kekurangannya akan saya kejar. Saya cukup. Gitu. Jadi bukan cerita data yang banyak. Yang lain itu indikator penurunan saja. Kan kita jadi warga negara, ya jangan-jangan kita nggak siap mempertahankan ini, gitu kan. Jadi saya tidak ada interest pribadi. Saya bicara pada kebijakan dan data, bukan data-data yang dikasih. Tapi kemarin